Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba ibadahu bisawmi Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Barokah, Bapak Sekretaris, Bendahara, Khatib dan Garim, dan wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tidak lupa marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana pada saat ini kita dipertemukan kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan pada Ramadan kali ini kita lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan sholawat yang sering kita lantunkan, kita nanti termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaatnya pada yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-6 ya. Yang ke-6 kita berpuasa. Artinya masih ada sisa tinggal sekitar 23 atau 24 hari lagi. Nah, ini kita katakan sisa saja biar kelihatannya nggak lama lagi lebaran Bapak Ibu. Karena ini masih termasuk di awal Ramadan, maka materi yang akan saya sampaikan juga yakni berkaitan dengan puasa. Kalau syarat dan rukunnya saya yakin sudah banyak disampaikan oleh para ustadz. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang adab-adab dalam puasa. Ini yang harus diperhatikan, ini tentang adab-adab dalam berpuasa. Karena adab ini sebagaimana ibadah yang lain sangat berpengaruh terhadap kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Sama halnya dengan puasa. Jika kita tidak memperhatikan masalah adab, maka puasa yang kita lakukan nilainya akan rendah di hadapan Allah, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini kalau orang nggak memperhatikan adab-adabnya. Sebaliknya, kalau kita memperhatikan adab-adab dalam
beramal, maka amal yang kita lakukan atau puasa yang kita lakukan akan bernilai tinggi di hadapan Allah. Jadi logikanya seperti ini. Bapak Ibu habis gotong royong bersihin masjid, begitu selesai gotong royong capek, duduk-duduk di pinggir jalan istirahat sebentar. Begitu istirahat duduk di pinggir jalan, ada seorang pemuda yang lewat. Begitu pemuda itu lewat, ia kemudian menyapa dan mengucapkan permisi Pak sambil menundukkan badannya. Nah, pasti Bapak Ibu dalam hati mengatakan, oh ini pemuda ini sopan. Nah, pasti rumahnya di Kemiling Permai. Nah. Tapi sebaliknya, kalau misalnya pemuda itu nggak nyapa, nggak apa, lewat asal main lewat, malah sambil merokok, sambil nyanyi-nyanyi, nah, mungkin ada yang emosi seperti itu. Ini nggak tahu diri, nggak punya adab ini. Nah, nilainya rendah, pasti nggak punya pendidikan. Sama dengan puasa seperti itu Bapak Ibu, kalau kita perhatikan adab-adabnya, maka nilainya akan tinggi di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum. As-saum jamaknya syam. As-syamu lughatan maknanya al-imsaku, artinya menahan. Al-imsaku anisyai'i, menahan sesuatu, kalaman kana au ta'aman, baik itu makanan maupun baik itu perkataan kalaman kana au ta'aman atau makanan. Jadi arti secara bahasa yang namanya puasa ini menahan bukan hanya dari makanan Bapak Ibu, tetapi juga perkataan. Nah, ini ada dalam surah Maryam disebutkan, inni nazartu lirrahmani sauman, sesungguhnya saya bernazar kepada Tuhan sauman, tidak makan dan tidak berkata-kata. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu waktu usia 80 tahun, berarti sudah tua sekali, belum dikaruniai anak. Nabi Zakaria ini sering kadang-kadang termenung, saya sudah seusia seperti ini belum ada keturunan, ini bagaimana nanti. Tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah supaya dikaruniai anak. Satu saat kemudian Allah memberitahukan kepada Nabi Zakaria bahwa ia akan dikaruniai anak, istrinya akan dikaruniai anak. Nah, kemudian Nabi Zakaria setengah kaget dan gak percaya gitu. Ya Allah, bagaimana bisa, saya itu usianya sudah tua sekali. Yang biasanya kalau seusia saya ini gak akan punya anak. Kemudian Allah mengatakan itu adalah mudah bagi saya. Kemudian Nabi Zakaria ini masih masih seperti mimpi gitu. Apa iya gitu? Apa buktinya ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku. Lalu kemudian Allah mengatakan, kamu nanti tidak akan bisa berkata-kata dan juga tidak akan makan selama 3 hari. Nah itu nazartu sauman, tidak makan dan tidak berkata-kata itu disebut sauman. Makanya ketika orang berpuasa, selain tidak makan juga harus menjaga kata-kata. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakitkan orang lain, Bapak Ibu. Ya, kemudian lanjut kita mengenai adabus shaumi. Disebutkan bahwa di antara adab-adab berpuasa yang harus kita perhatikan, nah ini yang pertama adalah ta'jilul fitri, mensegerakan berbuka. Jadi ketika
kita berpuasa begitu azan maghrib, maka kita harus bersegera untuk berbuka. Nah, jadi kata orang itu ketika berpuasa apa yang kita harapkan? Nah, pasti azan maghrib. Nah, ada yang bilang, ini apakah bukti iman saya tebal ya? Saya itu selalu merindukan azan maghrib. Nah, azan yang lain nggak dirindukan. Kemudian wadalilu zalika, dalil akan hal itu bahwa kita diperintahkan untuk bersegera berbuka adalah hadis marwahu al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 1856, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke 1098, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajilul fitra. Rasulullah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu senantiasa masih dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Jadi kalau kita mensegerakan berbuka, ini termasuk kategori sunnah dan juga adab yang harus segera kita lakukan. Kecuali mungkin kalau kita dalam kendaraan, yaitu juga kita berhenti sejenak kalau begitu sudah azan, lalu kita batalkan puasa itu karena sudah waktunya untuk berbuka. Wal afdalu, dan yang afdal itu ayyaftura ala rutabin, hendaklah berbuka dengan rutab. Rutab ini kurma yang masih muda. Ala rutabin. Au tamarin, kalau enggak ada dengan kurma yang sudah masak. Nah, biasanya kalau kurma muda ini memang agak jarang. Jadi kalau di Indonesia ini banyak kurma yang sudah masak. Nah, ini kurma ini fungsinya mengembalikan tenaga yang sudah habis ketika kita berpuasa itu. Nah, kalau nggak ada juga, ya ini dianjurkan berbuka dengan yang manis, karena yang manis ini bisa mengembalikan tenaga kita. Fa illam yajid, kalau nggak ditemukan, nggak ada tamar, nggak ada kurma, fa ala ma'in, juga boleh berbuka dengan sekedar dengan air. Rawa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi meriwayatkan, kadang orang baca At-Turmuzi, pada hadis yang ke-696, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yafturu qabla ayyusalliya ala rutabatin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka terlebih dahulu sebelum ia sholat dengan beberapa butir kurma muda. Rutobatin, jamak dari rutob. Fa illam yakun fa'ala tamaratin, kalau enggak ada ditemukan kurma yang muda, maka dengan tamar, kurma yang memang sudah masak. Fa illam yakun, kalau enggak ada juga hasawatin min ma'in, maka Nabi biasanya itu minum dengan beberapa teguk air. Fa innahu tahurun, sesungguhnya air itu adalah suci. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam berpuasa itu as-sahuru, makan sahur. Wa dalilu istihbabihi ma rawahu al-Bukhari, adapun dalil dari disunnahkan atau di adab makan sahur ini adalah ma rawahu al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke 1823, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, makan sahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Jadi
bukan seperti makan biasa. Ini ternyata di dalam makan sahur ini ada kelebihannya, yaitu barokah. Wal hikmatu min istihbabis sahuri, adapun hikmah dari dianjurkannya makan sahur ini adalah at-taqwa ala shaumi, yakni bisa menjaga puasa. Nah, kalau kita nggak makan sahur, apalagi makan terakhir itu waktu kita makan malam itu, habis maghrib kita sholat kemudian makan, habis itu nggak makan lagi, sahur juga enggak, ini biasanya puasa kita akan sangat terasa sulit. Kenapa? Karena makanan itu habisnya sudah lama begitu. Makanya dianjurkan untuk makan sahur terlebih dahulu. Karena bisa menguatkan puasa kita. Seharusnya kalau dengan makan sahur kita masih bisa beraktivitas ketika puasa, tapi kalau nggak makan sahur mungkin akan nggak bisa beraktivitas, bahkan bisa sakit. Makanya makan sahur itu at-taqwa ala shaum, bisa menjaga puasa kita. Wa yadkhulu waktu sahuri binisfil laili. Adapun waktu sahur itu masuk dikatakan makan sahur itu adalah binisfil laili, kalau sudah masuk tengah malam. Jadi kalau baru jam 10 malam kita makan, itu belum dikategorikan makan sahur, belum dapat sunnahnya, belum dapat anjurannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah binisfil lail, kalau sudah tengah malam. Jadi kalau jam 1 malam itu ya memang sudah bisa dibilang makan sahur. Jam 2 malam sudah bisa dibilang makan sahur. Wa yahsulu fadlus sahuri bikasiril ma'kuli wa qalilihi. Dan yang afdol itu makan sahur itu adalah dengan memakan makanan, baik itu yang agak banyak maupun wa qalilihi, dan boleh dengan sedikit. Wabil ma'i, dan juga dengan air. Rawa Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu walau bi jur'ati ma'in. Makan sahurlah kalian meskipun itu hanya dengan seteguk air. Jadi jangan sampai kalau bisa kita itu harus makan sahur gitu, bersahur meskipun hanya seteguk air, supaya menguatkan puasa kita. Makanya ketika tidur jangan terlalu malam sehingga makan sahurnya itu nggak terlewatkan, pasang alarm. Nah, kalau kita tidurnya terlalu malam, jam 12 atau jam 1 baru tidur, ya ini resiko untuk kelewat sahurnya nanti itu. Kemudian takhirus sahuri. Nah, ini yang ketiga, adab berpuasa itu adalah mengakhirkan makan sahur. Wa dzalika bihaitsu yantahi minat ta'ami wasyurabi qubaila tulu'il fajri biqalilin. Yang dimaksud dengan mengakhirkan makan sahur itu adalah menghentikan makan dan minum sejenak sebelum munculnya fajar, sebelum subuh. Nah, di sini ada penjelasannya kira-kira berapa ini. Wa dalilu zalika ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma'ajilul iftar wa akhirus sahur. Umatku senantiasa masih dalam kebaikan selama mereka itu mensegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Kemudian warawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan pada hadis yang ke-556 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara. Nabi dan Zaid bin Sabit itu sahur bersama, makan sahur bersama. Falamma faragha min sahurihima, ketika selesai Nabi dan Zaid bin Sabit ini selesai makan sahur,
Qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan salat. Qulna li Anasin, kemudian kami bertanya kepada Anas, ini kan yang meriwayatkan Anas. Jadi kemudian Anas ditanya, kam kana baina faraghihima min sahurihima wa dukhulihima fi sholati. Berapa lama jarak antara setelah makan sahur tadi dengan Nabi memulai sholat? Wahai Anas, berapa lama jaraknya? Ini ada jaraknya ternyata Bapak Ibu. Qala, kemudian ia menjawab, qadra ma yaqra'ur rajulu khamsina ayatan. Kira-kira kalau orang baca Al-Qur'an itu sekitar 50 ayat. Nah, ini apa yang kemudian kalau kita kenal dalam hal ini waktu imsak. Nah, imsak ini sekitar 10 menit sebelum datangnya azan. Jadi waktu imsak ini sebenarnya memang nggak ada pada masa Nabi, tetapi memudahkan kita untuk memperkirakan, oh ini waktu imsak, berarti kurang sekitar 10 menit lagi. Kalau pada masa Nabi dulu itu jaraknya antara makan sahur dengan waktu subuh ini sekitar, kalau orang baca Quran 50 ayat. Nah, kalau kita kan bingung, berapa lama waktu imsak itu? Sekitar 50 ayat lah kalau baca Quran. Nah, kita kan macam-macam, ada yang baca Qurannya masih belepotan, 50 ayat ini bisa 2 jam. Nah, kalau yang lancar ya mungkin 10 menit selesai. Tapi kalau yang nggak lancar, nah ini jangankan ini masyarakat umum, mahasiswa yang notabene harusnya sudah pintar baca Quran masih belepotan bacanya, itu 2 ayat saja kadang-kadang lama sekali itu. Nah, kalau 50 ayat ya bisa 3 jam 4 jam itu kadang-kadang. Nah, kalau Nabi itu diperkirakan sekitar 10 menit tadi itu, makanya khamsina ayat. Makanya setelah itu kita hendaklah menahan. Nah, berhati-hati, kalaupun harus minum ya berhati-hati, apalagi sudah mendekati waktu subuh. Nah, nanti kalau sudah azan langsung minum juga ya wassalam puasanya, itu berarti nggak sah lagi nanti itu. Jadi yang dimaksud dengan imsak ini adalah kira-kira 50 ayat ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kalau ayatnya yang panjang-panjang ya mungkin memang ini diperkirakan ini sekitar 10 ayat ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim wa antaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Nah, itu dan seterusnya, bisa 1 ayat saja panjang, udah setengah halaman. Jadi yang dimaksud di sini adalah ayat yang sedang-sedang. Jadi diperkirakan, makanya supaya kita nggak bingung, itu dibuatlah waktu imsak. Imsak ini berarti sekitar 50 ayat sebelum masuk waktu sholat subuh. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, adab dalam berpuasa itu adalah tarkul hujri minal kalami, meninggalkan perkataan yang buruk-buruk, yang kotor-kotor. Nah, ini kalau kasyatmi wal kadhibi, seperti mengecam. Nah, orang puasa ini ya harus bisa menahan amarah. Oh, kurang ajar ini. Nah, mengecam itu ketika kita berpuasa ya harus menahan diri, jangan sampai itu terjadi. Nah, bukan berarti nanti setelah puasa lah saya akan mengecam. Nah, itu juga ya enggak, ini maksudnya setelah kita selesai puasa, kebiasaan-kebiasaan dalam puasa itu ya harus kita praktekkan gitu, adab-adabnya, karena ini adalah latihan kan gitu. Latihan artinya setelah puasa jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu. Wal kadhibi, dan juga perkataan yang dusta.
Jadi jangan sampai ketika kita berpuasa ini melakukan kebohongan, wal kazibi, wal ghibati, dan juga melakukan ghibah, ngomongin orang lain yang kalau orang itu dengar pasti nggak suka meskipun itu benar. Kalau nggak benar berarti kita sudah termasuk kategori fitnah. Ini wal ghibati. Biasanya kalau puasa-puasa ini kan kondisi kita dalam keadaan lapar. Siang-siang lapar, mau tidur nggak bisa, namanya perut kosong. Mau bekerja apalagi kita sudah capek, akhirnya cari cara apalah ini. Wah, pas kita keluar dari rumah lihat tetangga kita duduk-duduk di bawah pohon gelar tikar, alangkah enaknya kita ikut nimbrung di sana. Begitu kita ikut nimbrung ngobrol, mulailah ngomongin orang. Tahu nggak tetangga kita tuh yang sebelah sana kemarin berkurung adu lanang sampai jam 1 sampai pagi. Habis itu dia juga ternyata sering ngambil punya orang lain. Sendal saya kalau di depan rumah hilang. Saya perkirakan dia itulah ininya. Saya soalnya pernah lihat dia lagi bawa sendal mirip punya saya. Itu seperti itu namanya ghibah. Meskipun memang itu terjadi. Orang yang berpuasa harus menghindari yang namanya ghibah. Wan namimah, dan juga adu domba. Jangan sampai kita mengadu domba yang menyebabkan antara yang satu dengan yang lain saling berseteru. Kemudian wasaunun nafsi anis syahawati, menjaga nafsu kita dari syahwat. Syahwat ini bukan hanya syahwat dengan lawan jenis, tapi juga syahwat ingin makan, ingin minum dan lain sebagainya gitu. Harus menjaga diri kita dari syahwat-syahwat, ya terutama memang kan nazri dalam hal ini disebutkan seperti penglihatan kita. Kalau melihat sesuatu yang kotor-kotor, yang enggak layak, yang itu jangan kita lakukan, khususnya ketika kita berpuasa, dan ini bisa mengurangi nilai puasa kita. Makanya Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga tadi. Kemudian wasima'il ghina'i, dan juga jangan ketika kita puasa ingin mencari sesuatu yang supaya lupa puasa itu, lupa makan, lupa minum, dengerin lagi dangdut terus, dengerin musik terus seharian. Nah ini juga jangan sampai, ini namanya juga memperturutkan syahwat ingin mendengarkan musik tadi itu. Nah, jadi ya dengan baca Al-Quran lah. Makanya kalau orang dahulu untuk menghindari ghibah, untuk menghindari hal-hal yang enggak baik dari pandangan, dari lisan dan lain sebagainya, biasanya membaca Al-Quran. Makanya ketika Ramadan itu caranya untuk menghindari hal-hal seperti itu adalah mengurangi ngobrol, mengurangi hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat tadi itu. Mengurangi ngobrol dengan cara apa? Banyak membaca Al-Quran atau bertadarus. Kalau zaman dahulu itu saya ingat ibu saya kalau habis Isya itu biasanya baca Quran. Nanti pagi habis sholat subuh itu baca Quran, nanti dilanjutkan Isya. Ternyata bertadarus, menghatamkan Al-Quran. Nah kalau kita jangan sampai ketinggalan dari orang-orang dahulu begitu. Apalagi sekarang sudah mudah. Dengan bawa HP bisa kita baca Al-Quran di mana saja. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, tarkul hijamati. Jangan melakukan bekam. Li'anna dzalika yud'ifus shaima, karena berbekam ini bisa melemahkan orang yang berpuasa. Bekam ini kan diambil darahnya. Sudah posisi tidak makan, tidak minum, diambil darahnya tambah lemes. Oleh karena itu bekam ini jangan dilakukan ketika kita sedang berpuasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan
ini bisa membatalkan puasa. Nah, tapi minimal itu dalam adab berpuasa tidak boleh dilakukan yang namanya bekam. Yud'ifus shaima, bisa melemahkan orang yang berpuasa. Wa tarku zauqit ta'ami wa alakihi, dan juga jangan mencicipi makanan iseng-iseng, cicip gimana, kan nggak masuk kerongkongan, kan nggak apa-apa. Nah, dikhawatirkan bisa masuk ke kerongkongan. Nah, kalau sudah masuk ke kerongkongan berarti batal begitu. Makanya hindari hal-hal yang bisa berpotensi menimbulkan batalnya puasa kita. Dan juga wa'alakihi, dan mengunyah ya, kita iseng-iseng jalan itu kan ada daun singkong kita kunyah, meskipun nggak kita telan, cuman ini kita buang lagi. Nah, ini jangan dilakukan adabnya seperti itu ketika kita berpuasa. Nah, kalau yang mencicipi tadi, sebagian mengatakan kalau itu memang sangat diperlukan untuk kualitas masakan, mungkin masak untuk banyak orang atau mungkin untuk dijual dan lain sebagainya, sekedar untuk melihat ini garamnya sudah terasa belum, itu sebagian membolehkan hanya di ujung lidah itu, oh sudah ada asin, langsung dibuang, ada yang seperti itu. Tetapi memang kalau dalam hal ini, kalau tidak ada urgensinya, ya mendingan jangan dilakukan yang namanya mencicipi makanan tadi dengan ujung lidah tadi itu, karena khawatir masuk ke dalam kerongkongan sehingga membatalkan puasa. Nah, ini disebutkan khaufan min wusuli syai'in minhu ila jaufihi, karena dikhawatirkan bisa nanti masuk ke kerongkongannya. Li'anna wusulahu ilal jaufi yuftiru, karena kalau sudah masuk ke kerongkongan itu berarti membatalkan puasa. Kemudian yang ketujuh, ayyakula inda fitrihi, ketika kita berbuka itu hendaklah membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini banyak, ada yang membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ada yang enggak pakai wabtalatil uruqu tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi disunahkan untuk membaca doa seperti itu. Kemudian yang kedelapan, ayyufattirus shaimin. Nah, ini disunahkan atau adab yang kedelapan ini adalah kita itu diperintahkan untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Makanya biasanya itu kalau di masjid ada takjilan namanya. Takjil itu mensegera, supaya bersegera untuk berbuka, itu ada namanya takjilan tadi. Nah, kita diperintahkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Wazalika bi anna bi ayyut aimahum, karena memberi makan orang yang berpuasa itu ini sangat besar pahalanya. Fa'in ajuza, apabila kita nggak mampu memberi makan makanan yang betul, nasi misalnya, itu nggak mampu. Fa'in ajuza an it'amihim fattarahum ala tamratin aw syurbati ma'in, maka cukup kita memberikan bukaannya saja, yaitu dengan kurma atau dengan air. Ya, kalau air putih kok terlalu nian ya. Jadi minimal cendol atau apa, nah gitu. Jadi bukaan yang minimal kue-kue lah gitu, kue-kue atau apa ya, syukur-syukur ada nasinya gitu. Nah, kalau waktu saya kuliah dulu di Jakarta itu, kalau puasa itu enaknya apa? Kalau berbuka itu pergi aja ke masjid Fatullah di sana namanya itu. Itu disiapkan ada nasi kotak, meskipun sedikit tapi sudah nggak beli nasi lagi di warteg. Nah, ini jadi
bisa berhemat. Jadi kalau sudah mulai puasa, sudah mau berbuka, itu rame-rame yuk kita ke masjid. Nah, udah duduk sambil kadang sambil ngapal-ngapal, kadang sambil ngobrol, kadang sambil begitu dibagiin ada kurmanya, beberapa butir kurma, kemudian nasi kotak meskipun sedikit tapi ya cukup lah, itu sudah ini sekali. Kalau untuk orang kos itu sudah sangat membantu sekali. Jadi sebulan tuh tinggal cari makan sahurnya saja. Nah, makan sahur biasanya belinya itu malam hari itu, atau pas jam-jam 2, jam 3 itu sudah buka warteg itu. Tapi kalau sudah mau lebaran, nah itu yang bingung itu, tutup semua warung-warung makan ini. Nah, ini kalau payahnya itu akhirnya ya balik juga kadang-kadang ke rumah itu. Jadi kalau pas mau lebaran tuh kalau nggak pulang ini repot. Karena warung-warung tutup, kalau minta sama ibu kos kan malu pula. Nah, ya kadang ibu kos itu ngerti juga itu nawarin gitu kan, udah makan apa belum gitu. Tapi kan malu pula kita. Nah, itulah orang kos zaman dulu. Tahun berapa dulu saya itu? Tahun 93 masuk ini, mulai kuliah S1 tahun 1993. Kemudian memberi makan orang yang berpuasa ini Rasulullah mengatakan, man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi. Orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh seperti pahala puasanya. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Jadi kita dapat 2 pahala. Pertama pahala kita berpuasa, yang kedua dapat pahala lagi sebesar orang berpuasa. Nah, pahala dari memberikan makan tadi itu. Makanya ketika berpuasa ini sangat dianjurkan untuk rajin bersedekah tadi, memberikan bukaan. Nah, ini memang paling senang itu kalau ada orang mau diajak, ayo kita buka di rumah. Nah, itu jadi pahala itu sama dengan pahala orang yang berpuasa tanpa harus mengurangi pahala orang itu. Kemudian yang ke-9 yang bisa dibilang ini terakhir ya Bapak Ibu, kasratus shadaqati, banyak bersedekah ketika berpuasa ini. Ya bukan berarti setelah berpuasa enggak bersedekah, ya itu salah gitu. Ketika berpuasa hendaklah kita melipat gandakan sedekah tadi, kasratus shadaqati wa tilawatil qur'ani, dan juga banyak bertilawah Al-Qur'an. Makanya biasanya kita itu punya target dalam sebulan ini minimal berapa kali khatam. Kalau orang zaman dahulu itu rata-rata tuh kayaknya wajib, tapi kalau sekarang ini apalagi dituntut harus begini, harus kerja ini, harus ini, kadang-kadang memang agak sulit. Minimal menjaga memurojaah hafalan-hafalan yang sudah kita hafal Bapak Ibu. Jadi ya ketika kemana-mana, naik motor, naik mobil, ya jangan sekedar hidupin musik sambil ikut nyanyi gitu ya. Kalau bisa usahakan dengan banyak memurojaah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Nah, dan seterusnya itu yang ngantar anak gitu. Jadi anak nanti itu, dulu saya ketika diantar orang tua, dengan orang tua itu sering ngaji, sering ini. Nah, malu kalau saya kalah sama orang tua, nanti kan anak begitu. Nah, ya ini watilawatil Quran wal i'tikaf fil masjid la siyama fil ashril akhir, terutama pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Nah, ini ada hadisnya Bapak Ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, qila ya Rasulullah fa ayyu shadaqah afdal. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Qala, kemudian Nabi menjawab, shadaqatun fi Ramadan.
sedekah pada bulan Ramadan. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pada hadis yang ke-663. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Jibril, bahwasannya Jibril kana yalqon Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli sanatin fi Ramadan. Pada setiap bulan Ramadan Jibril itu menemui Nabi, fayuridu alaihin nabiyyu, kemudian Nabi menyodorkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'annya. Jadi Nabi itu ketika bermurojaah dengan malaikat Jibril, oh ini begini, ini begini, oh ini diletakkan di sini, ini di sini, meskipun ini ayatnya ini duluan tapi letaknya di sini. Makanya letak ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu sifatnya tauqifi, bukan ijtihadi. Sifatnya itu adalah memang dari Allah begitu, melalui malaikat Jibril yang menempatkan, oh ayat ini meskipun Iqra ini ayat yang pertama kali turun tapi letaknya di sini, oh ini di sini. Ini adalah dari malaikat Jibril, dari Allah melalui malaikat Jibril, bukan ijtihadi, bukan hasil ijtihad ulama, bukan dari orang asal naruh saja, tetapi itu namanya tauqifi, sudah seperti itulah. Nah, ini Nabi mengulang-ulang, jadi Nabi itu memurojaah langsung kepada Jibril. Nah, kalau kita ya mungkin kepada guru gitu supaya tidak salah. Nabi mengajarkan ke sahabat, sahabat mengajarkan ke tabiin, tabiin mengajarkan ke tabiut tabiin dan seterusnya, sehingga bacaan itu bersambung dan bersanad. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran, memang biasanya itu disarankan untuk bersanad. Ketika sudah bagus dinyatakan ini, nanti ada namanya ijazah. Oh kamu sudah saya ijazahkan boleh untuk mengajarkan gitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak kecil ya nggak apa-apa, siapa saja nggak masalah gitu. Tapi kalau ketika kita mau menghafal Al-Quran, nah itu biasanya sanadnya kemana gitu. Oh sanadnya ke sini sampai ke Nabi. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu, mungkin waktunya sudah cukup siang. Ada tanya jawab biasanya Pak ya? Ya Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya ada menit lagi, silakan. Nah, nampaknya siangan. Ayo Bapak Iman, silakan. Oh nggak bunyi ya? Baru jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan pencerahan bagi hari ini puasa yang ke-6. Ada 9 adab yang Pak Ustaz sampaikan bagi kita umat muslimin dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya Pak Ustaz ya? Iya. Kalau seandainya ini mungkin banyak yang tidak melaksanakan 9 adab berpuasa tadi. Mohon penjelasan kira-kira bagaimana puasa seseorang itu kalau ada atau banyak adab yang tidak terpenuhi. Saya yakin ini banyak adab-adab yang tak terpenuhi termasuk saya sendiri. Untuk memenuhi adab-adab tersebut, apakah nilai puasa saya yang tadinya mengharapkan nilai 100 itu dijawab hanya yang benar ada 6 atau 5, berarti nilai saya itu 5 Pak. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Langsung jawab saja ya. Adab ini memang berbeda dengan syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukun ini efeknya ke sah atau tidaknya satu ibadah. Tapi kalau adab ini menyangkut masalah kualitas ibadah yang kita lakukan, sama dengan
ketika kita berpuasa itu ada adab-adab yang harus diperhatikan gitu. Sebenarnya memang yang dijelaskan di sini 9, tetapi sebenarnya mungkin lebih dari itu gitu. Kalau misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan ada thayyibul ghidha, mengkonsumsi makanan yang baik, itu diantaranya itu. Yang baik ini pertama baik zatnya, harus halal, kemudian yang kedua baik cara memperolehnya. Meskipun itu halal, tetapi kalau itu sesuatu diperoleh dengan cara yang haram, maka itu bukan thayyibul ghidha. Dan juga harus memperhatikan keadaan orang yang berpuasa. Meskipun itu bagus gizinya banyak, tetapi kalau ia sudah mempunyai penyakit tertentu yang bisa memicu penyakitnya, maka harus dihindari. Misalnya orang asam urat, nah kayak saya asam urat, kalau makan kacang banyak-banyak dikit besoknya udah mulai nggak bisa jalan itu. Nah ini harus dihindari karena bisa mengurangi. Jadi masih muda tapi ini Bapak-Ibu, tapi sudah setengah abad juga ini, hampir ini 2 bulan lagi. Bisa memicu asam urat itu ya harus dihindari, karena kalau ketika puasa asam urat kambuh, nah coba bagaimana, mau minum obat nggak boleh, mau ini nggak boleh kan, makanya harus dihindari betul gitu. Apalagi orang yang sudah darah tinggi, diabetes, nah ini. Nah bagaimana kalau kita nggak bisa melaksanakan adab-adab yang sudah dijelaskan tadi ya, kalau memang kita belum, artinya ada faktor-faktor yang menyebabkan kita memang nggak bisa untuk melaksanakan betul, yaitu sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu. Tetapi misalnya makan sahur gitu kan, sudah tahu makan sahur itu sunnah, diperintahkan oleh Nabi. Begitu kita bangun jam 4, malas lah, udah duduk-duduk saja nggak usah makan sahur. Nah ini berarti sudah sangat mengurangi puasa kita gitu, kualitas puasa kita. Tetapi kalau memang kita tertidur sampai nggak bangun kok sudah azan subuh, ya apa boleh buat, itu di luar jangkauan kita hal seperti itu. Iya, jadi sebenarnya adab itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya di antaranya juga ada nanti tarkul aza, jangan sampai menyakiti gitu, menyakiti orang lain, baik itu secara lisan maupun menyakiti secara fisik, apalagi secara fisik. Nah itu bisa nanti sangat mengurangi pahala puasa kita atau kualitas puasa kita. Atau juga bukan hanya kepada manusia, menyakiti hewan itu juga bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Makanya Imam Al-Ghazali itu, kalau orang yang saumul awam, puasanya kebanyakan manusia itu sekedar menahan lapar dan dahaga. Tetapi kalau dia ingin lebih tinggi, itu harus menjaga panca inderanya dari hal-hal yang buruk-buruk, yang negatif begitu, supaya memperoleh derajat saumul khawas. Bahkan saumul khawasil khawas, puasanya orang yang lebih khusus lagi, yakni bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak melakukan sesuatu yang buruk-buruk, tetapi hatinya harus selalu terpaut dan ingat kepada Allah. Nah, kalau mungkin kita kesulitan itu, minimal kita itu saumul khawas lah, jangan sampai saumul awam gitu. Jangan sampai hanya sekedar makan, tidak makan dan tidak minum, tapi jangan sampai anggota badan kita, panca indera kita melakukan sesuatu yang negatif ya. Jadi itu kira-kira ininya yang dimaksud dengan adab dalam berpuasa ini ya. Terima kasih. Sudah ya, rasanya kayaknya sudah cukup ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya masih kita diberikan umur panjang, mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan lagi berpuasa dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.